أعوذ بالله من الشيطان
برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بغير من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijni min dhulumatil wahmi wa akrimni bi nuril fahmi waftah 'alayya abwaba birahmatika ya arhamar rahimin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'i. Yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Pengurus Yayasan Maslahatul Ummah Keberjahi, wabil khusus Ketua Yayasan Maslahatul Ummah, dan mudah-mudahan juga diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga dapat melaksanakan amanah, yaitu menjalankan program-program dari Maslahatul Ummah Keberjahi. Para ustaz dan ustazah yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati dulu. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan hidayah, taufik, rizki, kesempatan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita juga bisa menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk hidup memimpin dunia ini, menjadi khalifah di muka bumi ini. Mudah-mudahan tetap berjalan kepemimpinan di muka bumi ini sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin jamaah rahimakumullah.
Kita ini sedang menjalankan misi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa misinya, Bu? Bu? Apa misinya, Bu? Menjalankan amanah Allah, yaitu bahwasanya manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi itu secara umum. Kemudian juga manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing, untuk membesarkan, untuk mengarahkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita untuk menjalankan syariat Allah. Mudah-mudahan anak cucu kita, cicit kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atas bimbingan Bapak dan Ibu semuanya. Insya Allah menjadi anak yang soleh, cucu yang soleh, cicit yang soleh, mendoakan kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikutnya kita akan melanjutkan pembahasan hadis Rasulullah yang terdapat di Bulughul Maram. Hadis yang berapa, Bu? 531. Hadis yang berapa tuh? 531. Udah banyak berarti ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita nanti mendapat syafaat kubra dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'im. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanuhu. Wa an Hudzaifah, dan dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan meridai Allah ta'ala anhu darinya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanha 'anil na'mi, bahwasanya Rasulullah mencegah 'anil na'i, dari memberitakan seorang yang meninggal dunia. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa hasanuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan dihasankannya. Jadi hadisnya hadis hasan, ya, bukan hasan manusia. Nah, di sini dalam hadis yang ke-531 ini, bahwasannya Rasulullah mencegah untuk memberitakan orang yang meninggal dunia. Kenapa di sini Rasulullah mencegah untuk memberitakannya? Apakah enggak boleh ngasih tahu orang lain bahwa ada yang meninggal dunia? Yang dimaksudkan memberitakan ini memberitakan yang berlebihan. Apalagi kalau memberitakan jenazah yang meninggal dunia itu hal-hal
yang tidak baik yang dilakukan oleh yang meninggal itu selama hidupnya. Kalau sekedar mengasih tahu boleh, memberi kata yang berlebihan. Dalam hadis ini itu tidak boleh. Apakah benar-benar tidak boleh? Tentunya tidak. Tuh ya. Pada hal-hal tertentu yang mengakibatkan tidak baik bagi masyarakat, bagi yang meninggal dunia, bagi keluarganya, tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan. Ini dalam hadis yang ke-531. Kata siapa itu? Kata Rasulullah. Tapi ada juga hadis yang lain. Ketika itu diberitakan, diumumkan, kemudian Rasulullah juga diam saja, gitu tuh ya. Berarti menunjukkan bahwa kalau beritanya itu, ya, pemberitahuannya itu membawa manfaat, tidak memudaratkan baik kepada ahli waris, baik kepada yang meninggal dunia ataupun kepada yang lainnya, itu diperbolehkan. Mari kita simak hadis yang ke-532. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam na'an najasiyya fil yaumil ladzi mata fihi wa kharaja bihim ilal musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi arba'an muttafaqun alaihi. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan meridai Allah ta'ala anhu darinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam na'an najasiyah, menyiarkan orang Najasyi, menyiarkan kematian orang Najasyi. Na'a mata Najasiyah, balik itu ya. Nah, Rasulullah pada saat itu apa bu? Suruh menyiarkan kabar wafatnya orang-orang Najasyi. Na'an Najasyi fil yaumil ladzi mata, menyiarkan kabar kematian orang-orang Najasyi pada saat hari wafatnya. Kalau sudah lewat, gak usah disia-siakan. Kalau sekarang ini sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun terus saja. Bahkan yang disiarkan, yang diberitakan itu bukan hal-hal yang baiknya. Hal-hal justru yang disiarkan itu hal-hal yang jeleknya. Kalau mau yang bagus-bagusnya tuh yang diberitakan tuh, biar orang mengikutinya tuh ya. Ini. Nah, kemudian bagaimana setelah Rasulullah mendengar berita orang-orang Najasyi pada saat itu meninggal dunia? Wa kharaja bihim ilal musalla fa saffa bihim wa kabbara alaihi
Wa kharaja dan Rasulullah itu keluar bihim dengan mereka. Keluar artinya dari rumahnya, keluar dari rumahnya tuh. Pergi. Kemana Bu perginya Bu? Bu? Ibu-ibu kemana perginya Bu? Masa tahu Bu? Ya. Keluar dari rumahnya, kemudian berangkat ila musola ke musola. Kenapa? Karena memang sudah diumumkan bahwa seseorang itu meninggal dunia, jenazahnya sudah dibawa ke musola. Kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya menuju musola. Kemudian sampai musola, Rasulullah dan yang lainnya yang berangkat bersama Rasulullah itu melihat sudah berbaris tuh, ya, sudah berbaris. Kemudian Rasulullah baris tuh, fasoffa bihim. Rasulullah baris bersama mereka. Di mana barisnya Bu? Di musola, bagian belakang, bagian depan, bagian samping, bagian atas. Rasulullah berbaris di belakang. Tuh, sekalipun Rasulullah seorang nabi, karena memang sudah semuanya berbaris, ya sudah berbaris bersama mereka yang berangkat tadi. Kalau di sini sudah mau takbir, ada yang punya bakso, bentar dulu maksudnya. Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Wa kabbara alaihi arba'an. Kemudian Rasulullah SAW bertakbir alaihi atas jenazah tersebut arba'an 4 kali takbir. So, sholat jenazah 4 kali takbir, bukan 4 rakaat ya. Arba'an takbir. Mardul ibrahim mahmuman au imaman lillahi. Allahu Akbar. Takbir pertama Rasulullah baca. Setelah takbir pertama baca apa Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ilahi waladdallin. Artinya bismillah sampai waladdallin. Kemudian takbir lagi. Allahu Akbar. Sudah berapa Bu? 2. Setelah takbir kedua baca apa Bu? Baca apa Bu? Sudah Yasin Bu? Baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang singkatnya tuh. Kenapa Allahumma sholli ala Muhammad? Ini menggambarkan bahwa yang membaca ini Muhammad Nabi sendiri itu. Sholawatnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ada yang baca seperti itu, nggak usah ribut. Ya. Ada yang membacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gak apa-apa, gak usah dipermasalahkan. Intinya sholawatnya mau ditambah atau tidak terserah. Ya, gimana keyakinan kesenangannya? Baca sholat.
Jadi ibu-ibu juga sholat dulu, jangan gampang kan? Al-Fatihah sudah hafal, sholawat sudah hafal bu? Sudah kan? Ya, berarti ya? Tiap sholat. Terus setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar. Wadah yang angkat tangan, nggak usah masalah. Kenapa mengangkat tangan? Enggak termasuk rukun. Dia masuk Allahu Akbar, apa silakan. Setelah takbir ketiga baca apa? Baca doa. Baca doa. Hafal doanya ibu? Saya yakin hafal. Doanya Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Hafal bu? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Siapa yang meninggal bu? Yang meninggal siapa bu? Seorang. Siapa seorangnya? Orang laki-laki. Makanya bu. Kalau perempuan tinggal ganti aja bu menjadi ha. Gampang kan? Allahumma firlaha warhamha warhamha warhamha. Gak bisa dunia. Allahu Akbar. Gak bisa tadi. Bunyi doa yang mengguli. Salah bu, sah-sah saja. Kenapa? Bukan termasuk rukun. Rukunnya apa tuh? Fatihah, selawat, buku, ada. Dengar bakat silakan. Allah Akbar. Nggak bisa baca baca. Ikuti imam takbir. Allah Akbar. Selawat juga bisa. Terlalu amat ya. Sehingga sih itu ya. Takbir pertama surat Al-Fatihah. Setelah takbir kedua sholawat. Setelah takbir ketiga doa kepada Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi warhamhu. Kalau perempuan Allahumma firlaha warhamha wa'afiha warhamhu. Kalau dua Allahumma firlahuma terus warhamhuma terus wa'afihi wa'fu anhuma. Kalau banyak Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Laki-laki perempuan kebanyakan mungkin laki-laki perempuan campur. Perempuan semua dilahun. Emang ya, kalau ada keluarganya yang meninggal dunia, ibu-ibu juga menyolatinya, bu, pahalanya luar biasa. Langsung nyampur sama bapak-bapak, nggak usah nyampur di rumah aja. Setelah dikafani tuh keluarganya sholat itu, sholat itu. Yang menjadi imam yang laki-laki sekalipun bacanya lebih baik yang perempuan, tetap yang jadi imam yang laki-laki. Setelah itu apa?
Tuh. Apa bacanya Bu? Allahu Akbar. Bacanya Bu. Bapak Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa la. Yang pendek. Kalau mau dipanjangkan juga boleh. Enggak juga enggak apa-apa. Ya. Di Madinah, di Mekah, kalau habis sholat itu biasanya itu shollu alal jenazah, la amwat, berarti banyak, la jenazah, berarti di anak laki-laki, laki-laki anak laki-laki perempuan. Kalau di Madinah, di Mekah, setelah takbir Allahu Akbar langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nggak baca doa juga enggak apa-apa tuh. Ya, dipraktek satu-satu Bu ya, minggu depan Bu ya. Masuk nantinya. Jangan masuk, justru kalau memang itu nggak bisa, itu semangatnya luar biasa tuh. Semangatnya itu merupakan bagian daripada jihad. Ya. Nah kalau nggak bisa jangan diam aja, belajar yuk sama-sama. Bukan saya berarti kalau bisa enggak sama, nggak bisa. Makanya sama-sama biar sama-sama bisa seperti sekarang. Bukan berarti saya upah kita enggak. Tuh ya. Sekedar pernah belajar gitu. Kita belajar lagi, saya belajar lagi nih. Malam saya belajar lagi, pagi belajar lagi, siang belajar lagi gitu ya. Kenapa? Ilmu dipakai. Ilmu dipakai, semakin dipakai semakin bertambah. Ilmu tanpa dipakai bagaikan pohon tanpa berbuah. Tuh. Itu Bu ya. Mudah-mudahan yuk kita buka-buka. Bu ya. Apa-apa perempuan juga kalau dulu udahlah, perempuan enggak usah. Tuh. Perempuan juga pelajari sholat, suaminya meninggal dunia, tuh setelah dikafani nggak ada yang menyolati, saya menyolatinya. Ya. Begitu juga sebaliknya. Jadi Rasulullah mendengar bahwa pada suatu saat ada orang Najasyi yang meninggal dunia, diberitakan kepada Rasulullah. Rasulullah mendengarnya. Oh iya, Rasulullah datang malah begitu. Oh ada yang meninggal dunia itu siapa sih? Gak ada acara, gak ada apa gitu. Datang menyolatkan. Nah, kemudian juga menguburnya, mengiring ke kuburannya. Justru yang lebih besar itu pahalanya mengiring jenazah sampai ke kuburannya, itu lebih besar daripada menyolati ataupun yang lainnya. Pahalanya itu lebih besar. Ibu-ibu gimana? Ya gak apa-apa, iring gitu ya. Tapi jangan nanti di sana ketika doa nangis. Nah itu kenapa nggak bolehnya itu? Kebanyakannya itu perempuan itu nggak kuat nangis yang berlebihan. Kada sedih boleh nggak? Boleh. Keluaran itu boleh. Tuh. Jadi itu ya. Jadi sementara
di hadis yang ke-531 Rasulullah melarang untuk memberitakan. Hadis yang ke-532 itu ada yang meninggal diberitakan. Rasulullah tidak melarangnya, bahkan Rasulullah datang. Berarti boleh nggak? Boleh, sekedar menginformasikan tuh. Oh, jangan salah paham. Majibnya hanya satu hadis, kemudian yang kedua berikutnya tidak. Kata Pak Hudari lagi pengajian, ada yang meninggal dunia nggak boleh diumumkan. Jangan salah paham. Kalau saya apa adanya tuh, ini yang melarang, ini yang membiarkan Rasulullah tuh. Sama halnya juga mengenai masalah ziarah kubur. Pada suatu saat Rasulullah melarang ziarah kubur. Kenapa? Karena memang yang ziarah kubur itu salah. Salahnya di mana? Tuh, antara lain meminta kepada orang yang meninggal dunia tuh mengambil tanahnya. Kenapa? Karena yang meninggal dunia itu orang alim, diambil tanahnya untuk dijadikan jimat. Nah itu makanya Rasulullah melarang. Tuh, kenapa? Tuh, menimbulkan suatu kemusyrikan. Suatu saat tuh pengikut Rasulullah sudah kuat keimanannya, Rasulullah mempersilakan untuk ziarah kubur. Ya. Nah juga sama nih itu melarang memberitakan. Kemudian Rasulullah juga membiarkan yang memberitakan itu. Kenapa larangnya? Beritanya itu yang diterima itu yang tidak baik-baik bagi ahli waris, bagi jenazah. Keturunan itu main ini ya bu, ini. Ya, yang meninggal dunia itu ya, mudah-mudahan dosanya diampuni. Mudah-mudahan yang ditinggalkan menjadi orang-orang yang taat kepada agama, diberikan kesabaran, kekuatan. Boleh nggak tuh? Boleh tuh dianjurkan. Di hadis yang sebelumnya itu kan, kalau ada yang meninggal dunia, kata Rasulullah, dilarang untuk bincang-bincang ataupun ngobrol yang tidak baik. Kalau memang ada yang ngobrol tidak baik, lebih baik diam. Doakan, ngomong yang baik-baik, dia yang baik ya, gitu ya. Mudah-mudahan amalnya diterima, kuburannya nanti dilapangkan, kuburannya diterangkan, ya. Mudah-mudahan nanti dimasukkan ke surga bersama aku. Yang baik-baik saja kata Rasulullah. Baru jam 6 lewat 6 menit 7 menit itu. Ada pertanyaan Bu? Ada pertanyaan? Belum ada? Kita lanjutkan dulu. Jadi siapnya 533. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin
muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihim rawahul muslim. An Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan meridai Allah taala dari keduanya. Qala, ia berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda. Jadi Ibnu Abbas ini mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti hadisnya hadis qauli. Ya. Rasulullah berkata apa? Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, ma min rajulin muslimin. Ma min rajulin muslimin. Ma min rajulin, tidak ada seorang muslim yang mutu, yang meninggal dunia, fayakumu, kemudian berdiri. Artinya berdiri itu berbaris, melaksanakan sholat apa bu? Sholat jenazah. Yakumu ala janazati, berdiri, ya, sholat artinya itu di atas jenazah. Jadi orang-orang itu berdiri, sholat jenazah itu berdiri bu, tidak ada duduk, ya. Arba'una rajulan, 40 orang. Di masjid itu, di masjid berarti laki-laki. Apakah perempuan boleh? Boleh, tapi bukan di masjid misalnya. Bagaimana kalau mau tapi belakangnya boleh aja, nggak ada larangan, ya. Nah itu. Arba'una rajulan, berbaris itu sholat jenazah itu 40 orang menyolatkan jenazah. La yusyrikuna billahi syai'an. 40 orang itu tidak ada yang berbuat menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ya. Berbarisnya itu tidak berbuat kemusyrikan. Niat menyolatkan jenazah. Tentunya menyolatkan jenazah itu adalah mendoakan jenazah agar diampuni dosa-dosanya. Bahkan kalau yang di terakhir itu setelah takbir keempat mendoakan jenazah dan keluarga. Ya. Illa syafa'ahumullahu fihim, kecuali Allah memberikan apa bu? Allah memberikan ampunan dari permohonan orang yang menyolati jenazah itu, alias mengabulkan doa 40 orang itu yang menyolatkan itu ada yang dikabulkan. Maka di sini bukan sebagian saja, dikabulkan. Ya. Allahumma firlahu warhamhu wa dikabulkan tuh.
diampuni dosa-dosa yang meninggal dunia. Jika 40 orang berkumpul, 40 orang itu tidak berbuat kemusyrikan, menyekutukan Allah, doanya itu dikabulkan. Makanya dengan berdasarkan ini, kalau sebagian di masyarakat tertentu kalau ada yang meninggal dunia itu ngasih tahu ustaz-ustaz, kesekuan hubungi. Tujuannya apa ini dalam rangka ini? Paling tidaknya 40 orang ya berdoa bersama-sama dan 40 orang itu tidak berbuat kemusyrikan. Ya apalagi kalau lebih kan? Ada salah satunya yang berbuat kemusyrikan, insyaallah doanya dikabulkan, mengampuni orang yang sedang disolatkan. Ya kenapa? Karena memang mendoakan jenazah itu untuk diampuni segala dosa-dosanya. Hanya nggak heran kalau di kampung-kampung itu ya, ada yang meninggal dunia, terutama sekali. Di kampung ini ada ustaz ini, ada kesekuan ini, ada santri ini, santri itu. Bila ada kesempatan, tolong untuk hadir untuk menyalatkan saudara saya yang meninggal dunia kan sudah itu bukan keluarga yang meninggal dunianya, masalah sudah berlaku. Enggak nanya aja, gimana nih persiapannya, gimana nih? Ya udah biasa. Kenapa? Karena memang ada kebiasaan di kampung itu. Adat mahkamatul. Adat itu adalah menikah. Makanya timbul tuh ya ada menyediakan sholawat amplop tuh biasanya tuh sebagai sedekah atas nama orang yang meninggal dunia dari keluarganya. Mana seperti itu timbulnya semua ada. Nah itu pun di kampung juga ada yang menerima, ada juga yang diterima, dikembalikan lagi. Ya. Di sini juga ada yang menerima kemudian dikembalikan lagi. Diterima sudah, dikembalikan lagi. Mau terima ya masalah, halal. Dan di situ juga tidak ada paksaan nilainya harus sekian, tidak. Yang meninggal dunia kekayaannya tidak habis 7 turunan, ada keluarganya mau mengeluarkan sedekahnya atas nama jenazahnya nggak boleh, itu misalkan ada yang larangnya, apa haknya? Ya, kalau ahli warisnya mau yang tidak boleh itu nggak ada sampai hutang tuh, sampai hutang sana hutang sini habis 7 hari habis, kalau nggak habis 7 hari habis 40 hari, ahli warisnya ribut gara-gara hutang sana hutang sini. Siapa yang mau bertanggung jawab kembalikannya? Saya nggak mau. Nah, ini ribut. Bacokan meninggal dunia lagi. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jangan memaksakan gitu. Kalau memang ada ya udah. Ya. Ada yang kajian kasih air, kasih minum dan lain, silakan menghormati kamu itu. Yang penting jangan memaksakan. Dan insya Allah kalau ada yang meninggal dunia juga rezekinya itu akan datang sendiri. Gitu. Gak usah dipermasalahkan. Mau aturan, nggak mau ya sudah. Gitu ya. Jangan jadikan permasalahan, ibu ya. Rawahul Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti hadisnya sahih.
Jadi kalau ada 40 orang yang doakan jenazah tersebut, menyolatkan, tentunya di isinya itu adalah mendoakan jenazah tersebut agar diampuni segala dosa-dosanya, maka Allah akan mengampuninya. Kemudian masih terus berlanjut, kumpul berdoa kalilah lebih dari 40 orang, insya Allah doanya juga dikabulkan. Kenapa? Orang Muslim berkumpul, Imam Syafi'i berkumpul juga tuh ya, 40 orang berdoa, pasti salah satu di antara 40 itu pasti ada yang dikabulkan. Ibu ya, aturan, ada pertanyaan silakan. Sesi tanya jawab tentang pertama sekali tentang hadis yang dibahas tadi. Hadis yang pertama, bahwasanya Rasulullah melarang untuk memberitakan orang yang meninggal dunia. Kemudian hadis yang kedua, ketika orang Najasyi meninggal dunia kemudian diberitakan, Rasulullah mendengar kabarnya itu. Kemudian Rasulullah tidak melarang, bahkan Rasulullah itu datang ke masjidnya, ikut sholat jenazah, ikut barisan dengan orang-orang itu yang mendatangnya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah orang yang berkumpul untuk menyolatkan jenazah, 40 orang paling tidaknya menyolatkan jenazah, dan dia tidak berbuat kemusyrikan, maka doanya apapun yang dipanjatkan itu adalah diterimanya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengampuni dosa-dosa yang disolatkan itu. Demikian kata. Katanya kalau orang yang meninggal itu setelah dikuburkan 7 langkah dari yang mengantarkan jenazah itu datang malaikat munkar nakir. Tapi kalau yang habis dikubur terus di situ dibaca apa tanda gitu, baca Al-Quran gitu, nggak ada dengar. Orang yang meninggal dunia kemudian dimandikan, disolatkan, diantar ke rumahnya. Bu, sudah dibuatkan rumah, diantar ke rumahnya. Masukkan bahkan Bu, oh Bu, gratis begitu. Masa depan. Iya. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ditimbun. Setelah ditimbun masih juga diajari itu. Yang pertama ngajarin kita yang mengantarnya bahwa kita juga akan meninggal dunia itu, talqin itu ya, bahwa kita ini yang hidup juga kita akan menyusul sana tuh ya, diajari Allahu Rabbi. Ada malaikat datang, 2 malaikat datang menanyakan tentang al-iman, man rabbuka, Allahu Rabbi, man nabiyuka, Muhammadun Nabi, man imamuka, Al-Quran imami. Nggak suka baca Al-Quran, bisa jawabnya. Yang baca Al-Quran, yang bisa baca, belajar Al-Qurannya. 7 langkah dari tempat pekuburan itu yang mengantarkan itu 7 langkah. Setelah 7 langkah datanglah 2 malaikat Munkar. Mau ngapain Bu?
menjalankan perintah Allah. Benar itu, Anda tanyakan, nggak percaya Bu? Silakan mati duluan. Mencoba itu saya mau mati duluan. Mencoba, ada nggak? Atau masih hidup, kubur gitu tuh ya? Tinggalkan. Ada sebuah kisah ibadah yang seperti itu. Tolong, itu takutan ya. Bagaimana kalau setelah itu nggak pulang semua langsung ngaji sampai 7 hari? Bagaimana tuh? Yang mau masih mengantarkan kan? Masih ada. Ya tentu kalau menurut dalam hadis itu ya 7 langkah yang mengatakan masih ada. Ya terus dan nanti setelah itu tetap ada. Oh ya, tergantung amal. Ada yang mau tanya ngapain malaikat di sini? Ibu meninggal dunia, malaikat datang. Malaikat ngapain di sini? Nanya kamu, nanya apa coba? Tanya. Menurut hai malaikat, man itu kalimat apa? Ibu-ibunya Majia tuh belajar bahasa Arab. Man itu kalimat apa? Terus dia makan. Habis hatinya tuh terus dia makan. Mau nanyain apa? Menurut kamu man itu kalimat apa? Ada sebuah kisah tuh seorang tuh yang mengajarkan dan belajar mendahulukannya. Malaikat memang itu kalimat apa? Balik nanya. Dalam kisah itu tuh malaikat tuh sudah menghadap pada Allah. Ya Rabb, ada seorang yang ditanya balik nanya. Udah, biarkan saja urusan. Sekalipun kita tidak bisa bahasa Arab, tuh ya tidak menghafalkan tuh pertanyaan-pertanyaan tuh, tapi kita taat. Jadi orang-orang yang taat ke agama, sholatnya benar, rukunya benar, sujudnya benar, bacaannya berusaha untuk benar, berusaha untuk khusyuk. Baca Al-Quran semampunya. Nah, saya hanya bisanya membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, belum bisa baca yang lainnya, baru hafal itu ya udah. Sambil terus belajar. Tuh, cucunya bisa baca, coba baca lagi. Ini apa? Barangnya lagi belajar cucunya. Gak apa-apa itu sama belajar. Terus diamalkan. Amalan-amalan kita itu nanti itu yang akan menolong kita. Sedekah kita itu akan datang. Loh? Hah? Yang bikin bandrek nanti akan didatangi itu. Dikasih bandrek yang di dalam kuburnya. Kenapa? Karena memang amalnya di dalam dunia. Segala macam amal kita di dunia itu nanti akan merasakan. Kita di dunia ini kalau ibaratnya petani lagi menanam. Ketika meninggal dunia itulah terus panen terus. Yang dagang nanti di alam akhirat itu tinggal untungnya. Dan nemuin rugi enggak. Kalau dagangnya benar, timbangannya benar, tidak membohong, tidak ini, insyaallah. Ibu-ibu ngasuh anaknya, investasi kita. Anaknya mendoakan Allah maghfirli qulubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
doa dari anak yang soleh. Ibu saya, bapak saya sudah meninggal dunia, udahlah saya kumpulkan orang-orang masyarakat Bonjai untuk mendoakan. Yuk kita masak, yuk potong kambing. Kambingnya dimakan, daging kambingnya dimakan oleh keluarganya, oleh yang hadir. Panjatkan doanya, kumpul, insya Allah sampai usaha anak yang soleh. Tuh ya, yang meninggal dunia itu meninggalkan kekayaannya tidak dibawa, kecuali ahli warisnya itu yang akan memberikan kepada yang meninggal dunianya. Tuh ya, yang dibawa yang sudah ada. Jadi tetap soal mungkar wa nakir itu masih ada. Itu berbeda pendapat. Ada yang tidak berpengaruh, yang ngaji, hanya dia nanya. Ada juga yang berpendapat, ya pada saat itu ditunda, bukan tidak ada, ditunda pendapatnya tuh. Kenapa? Karena masih ada orang di situ. Ditunda. Nanti setelah 7 hari yang terakhir itu sudah ada beban pendapat. Seperti itu ya. Jadi itu tetap ada itu ada. Nah, permasalahannya itu ya, pertanyaannya itu bisa dijawab dengan tidaknya tergantung amalia di dunianya itu ya. Kenapa? Tetapnya kan benar. Kalau di dunia tidak suka dekat sama Allah, ya, sholat enggak, istighfar kepada Allah juga enggak, bahkan menantang. Wah, saya enggak istighfar juga udah. Wah, saya enggak minta juga udah kaya. Berarti kan menantang, sombong kan berarti. Musuhnya juga berdoa untuk mumi astajiblah. Tuh, ya. Sholat, ngaji. Nah, nanti itulah yang akan menjawabnya amal kita. Ya. Amal kita yang akan menjawabnya. Kenapa? Mulut kita nanti akan dikunci. Mulut kita akan dibom. Yang menjawab, tangan kita akan menjawab, kaki kita akan menjawab, mata kita akan menjawab. Semua anggota tubuh kita ini yang akan menjawab amaliyah kita. Kalau di sini ya harus saya siapkanlah jawaban-jawabannya. Yang konsep. Gak bisa. Kalau dunia ya seperti itu, dia nantinya nggak ngapain juga akan datang sendiri. Al-Quran sudah dibaca-baca oleh kita. Ketika ditanyakan mau imam muka Al-Quran imam saya menjadi imam. Iya, dia ini membaca terus akan dipahaminya. Belum baca, pagi baca, sore baca, mau tidur pun masih membaca Al-Quran, menamakan Al-Quran. Ya Bu, menamakan Al-Quran Bu. Ya, nanti itu menamakan Al-Quran. Nah, berat. Jadi soal mungkar wa nakir di alam barzakh soal tetap itu ada. Adapun sulit atau tidaknya tergantung amalia kita di dunia. Demikian. Mudah-mudahan jawab puas. Lagi silakan. Bu, ada lagi Bu? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah 3 hadis. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Mudah-mudahan kita ini semuanya tergolong orang-orang yang cinta kepada Rasulullah. Karena kita berupaya mencintai Rasulullah dengan memahami hadis-hadis Rasulullah.
Mari kita berdoa, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semakin baik, yang malas mudah-mudahan kemalasannya dihilangkan, yang sakit mudah-mudahan sakitnya disembuhkan oleh Allah, keluarga kita yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan aktivitasnya sehari-hari bi barakatul kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا من عقد الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سلمنا من عقد الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سلمنا من عقد الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا وانصر حجتنا وتقبل توبتنا يا فتى الرسول منا ويوفق قريب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هدة إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها فيسر أمورنا واصلح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين واحينا مسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sallu ala Muhammad. Demikian pertemuan di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas menjadikan amalan soleh kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, sebutan itu. Biar panjang umur kamu.